Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Penggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Siskudes, yaitu bagaimana cara membelanjakan silpa. Oke, sebagai contoh kita lihat di sini ada silpa DD yang penggunaannya nanti untuk penyertaan modal ya. Jadi ada beberapa cara untuk belanja silpa. Yang pertama seperti ini. Ya, di sini ada silpa DD, kemudian ada penyertaan modal desa di sini. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara membelanjakan silpa tersebut untuk penyertaan modal. Nah, selanjutnya adalah menggunakan SPP ya. Di sini untuk pembiayaan kita menggunakan SPP pembiayaan ya. Kita masuk SPP. Di paling bawah ada SPP pembiayaan. Nah, kita tinggal buat seperti biasa. Penyertaan modal ya. Oke, simpan, kemudian rinciannya. Nah, yang dari DD ada nominal senilai 70 sekian. Simpan, kemudian selanjutnya adalah bukti pembayarannya ya. Jadi mirip seperti SPP definitif ya. Jadi untuk SPP pembiayaan ini sama seperti SPP definitif. Cuman ini dikhususkan untuk pengeluaran pembiayaan. Oke, diisi dengan lengkap. Oke, selanjutnya kalau sudah diisi semuanya, tinggal disimpan ya. Nah, ini kalau untuk penyertaan modal biasanya transfer antar rekening ya. Jadi di sini kita isi ini nomor rekening BUMDes-nya. Setelah itu kita simpan. Potongan tidak ada ya untuk penyertaan modal. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, itu salah satu cara untuk belanja SPP yang digunakan untuk penyertaan modal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ubah dari draft menjadi final ya. Di bagian paling bawah. Oke, simpan. Kemudian sama seperti langkah-langkah yang lain, lanjut ke mutasi kas pengambilan ya. Karena
Di sini metodenya banknya belum bisa transaksi online atau transaksi langsung antar bank, jadi harus diambil dulu syarat tunai kemudian disetor ke rekening BUMDes. Oke, sama seperti SPP yang lain. Jangan panik ya kalau muncul peringatan seperti itu. Ini biasanya karena ada nomor yang sudah digunakan ya. Kita tinggal menggunakan nomor yang lain. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke bukti pencairan SPP-nya. Jadi sama ya seperti yang lain. Nah, di sini kita pilih tunai karena sudah dimutasi kas. Oke, klik simpan. Nah, itu langkah-langkah membuat SPP pembiayaan. Nah, untuk belanja SPP, untuk belanja silpa selanjutnya, ini sebagai contoh, ada silpa dari KDD ya, yang nanti untuk digunakan untuk belanja operasional ya, silpa DLL. Nah, di sini ada silpa DLL senilai 2 juta sekian, kemudian digunakan untuk belanja operasional ya, sekian sama. Nah, pembuatan SPP-nya sama dengan SPP yang lain ya. Masuk ke menu SPP kegiatan. Nah, di sini kita menggunakan SPP definitif. Jadi boleh juga menggunakan SPP panjar. Nah, silahkan. Intinya belanjanya karena ini bukan di pengeluaran pembiayaan, jadi belanjanya di SPP panjar atau SPP definitif. Langkah-langkahnya sama seperti SPP yang lain. Sebagai contoh, kita ambil untuk belanja sebesar 500.000 saja ya. Jadi tidak harus dibelanjakan sekali anggaran 2 juta sekian tersebut. Nah, kita pilih untuk belanja cetak dan penggandaan ya. Oke, simpan, kemudian bukti pengeluaran sama ya, jadi sama seperti membuat SPP definitif seperti biasanya.
Oke, kalau sudah tinggal disimpan ya. Kemudian untuk potongan kita isi pajaknya. Ini kita menggunakan pajak yang dari sistem langsung. Oke, simpan. Nah, kita kembali ke menu SPP. Di sini kita ubah dari draft menjadi final, lalu ke tahap berikutnya yaitu mutasi kas, pengambilan, kemudian kita isi. Jadi untuk nomor bukti ini ada yang otomatis, ada yang mungkin kalau sudah biasa kita sesuaikan ya. Oke. Nah, simpan. Kemudian setelah itu kembali ke penatausahaan, di situ pencairan SPP. Nah, oke, seperti ini. Simpan. Jadi untuk belanja silpa ada beberapa SPP yang bisa digunakan, tergantung penggunaannya untuk apa ya. Kalau untuk pembiayaan menggunakan SPP pembiayaan, kalau untuk belanja yang lain menggunakan SPP seperti biasanya. Oke, terima kasih.